Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Nur Aliza, mahasiswa Setiami Kampus A Kota Bekasi. Saya ingin mempresentasikan mengenai konferensi pers, tugas dasar-dasar humas. Nah, berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Di sini ada beberapa pokok pembahasan tentang materi ini ya. Yang pertama, definisi press conference. Kedua, tujuan. Ketiga, kebutuhan. Keempat, penyampaian informasi. Kelima, alasan konferensi pers. Keenam, tips menggelar konferensi pers. Ketujuh, pembicara dalam konferensi pers. Kedelapan, pemilihan tempat konferensi pers. Untuk yang pertama yaitu press conference. Apa sih konferensi pers itu? Yaitu suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Biasanya, press conference mengundang para wartawan atau media massa untuk hadir dalam konferensi pers yang diadakan suatu perusahaan. Tujuan press conference. Yang pertama, untuk menyampaikan pernyataan atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita mengundang wartawan dan perwakilan media massa dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Yang kedua, tujuan dari konferensi pers adalah menyebarkan informasi yang bersifat publik mengenai sebuah brand. Yang ketiga, untuk mengantisipasi berita miring maupun berita bohong yang dapat merugikan sebuah instansi, perusahaan, maupun brand. Kemudian, kegiatan ini mampu untuk meningkatkan citra perusahaan hingga membina komunikasi yang baik dengan awak media dan pihak terkait lainnya. Siapa yang memerlukan konferensi pers? Konferensi pers umumnya dilakukan oleh pemerintahan, politikus, selebritis, studio film, organisasi komersil untuk mempromosikan produk terbarunya. Pengacara untuk mensupport kasus yang sedang ditangani, termasuk kepolisian dan siapa saja yang berkeinginan mendapatkan manfaat dari publikasi media. Mengadakan konferensi pers biasanya untuk menerangkan suatu kasus secara resmi ketimbang berhadapan dengan wartawan secara individu. Informasi yang disampaikan pada konferensi pers umumnya mencakup, pertama, menyampaikan kinerja perusahaan. Kedua, untuk menyangkal gosip atau berita miring. Ketiga, mempromosikan info produk terbaru. Keempat, menyampaikan peningkatan layanan terbaru. Kelima, menyampaikan kampanye kemasyarakatan dan masih banyak lagi. Alasan konferensi pers. Pertama, narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas ketimbang harus berulang-ulang menjawab pertanyaan melewati telepon. Kedua, membuat media tertarik serta menjadi bahan berita, sehingga masyarakat dapat mengenal sesuatu yang mungkin saja luput dari perhatian bila tanpa konferensi pers. Narasumber dalam konferensi pers biasanya adalah narasumber bisa mengeluarkan suatu pernyataan dan diikuti dengan sesi tanya-jawab. Narasumber hanya menjawab pertanyaan. Narasumber hanya pernyataan tanpa jawaban. Tipsnya untuk menggelar konferensi pers. Pertama, tentukan informasi berita yang bernilai. Tetapkan juru bicara, siapkan media kit atau press kit, termasuk press release. Siapkan sarana presentasi, misalnya LCD projector, susun daftar undangan, tentukan waktu dan tempatnya. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers. Pembicara harus menyampaikan berita kurang lebih dari 10 menit. Pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab pertanyaan dari media dengan singkat, padat, dan jelas. Pembicara dibatasi hanya 2 orang saja supaya penyampaian tidak membingungkan. Hal-hal yang harus disediakan dalam memilih tempat konferensi pers. Pertama, menyediakan tempat parkiran luas.
Kedua, menyediakan tempat panggung dan alat bantu lainnya. Ketiga, menyediakan jumlah kursi yang cukup. Keempat, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliputi gambar. Kelima, menyediakan mikrofon dan loudspeaker. Nah, berikut yang saya jelaskan tadi adalah materi tentang press conference ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.